Gravitasi menjelaskan gerakan planet tetapi tidak bisa menjelaskan siapa yang membuat planet bergerak. Alam senang dengan kesederhanaan. Tampaknya mungkin bagi saya bahwa Tuhan, pada awalnya membentuk materi dalam partikel yang padat, kukuh, keras, tidak dapat ditembus, dan dapat dipindahkan. Kebijaksanaan adalah suatu seni dalam menyatakan suatu poin tanpa perlu menciptakan musuh. Suatu benda yang sedang beristirahat akan tetap beristirahat. Suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak kecuali dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. Kekuatan saya biasa saja, hanya cara mengaplikasikannya yang membawa kesuksesan bagi saya. Ateisme sangat tidak masuk akal. Ketika saya melihat tata surya, saya melihat bumi pada jarak yang tepat dari matahari untuk menerima jumlah panas dan cahaya yang tepat. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Bobotlah yang menentukan suatu eksperimen untuk dihargai, bukan banyaknya jumlah eksperimen tersebut. Metode filosofi yang terbaik dan teraman tampaknya yaitu pertama-tama dengan mempertanyakan secara tekun mengenai sifat-sifat benda, dan membangun sifat-sifat tersebut dari eksperimen, kemudian melanjutkannya perlahan pada hipotesis dan penjelasan dari benda tersebut. Bulan bergerak ke arah bumi, dan dengan gaya gravitasi terus ditarik dari gerakan lurus dan bertahan pada orbitnya. Jalani hidup Anda sebagai seruan dan bukan penjelasan. Tuhan menciptakan segalanya berdasarkan jumlah, berat, dan ukuran. Tidak ada penemuan hebat yang pernah dibuat tanpa tebakan yang berani. Kebenaran adalah keturunan dari keheningan dan meditasi. Jika saya bisa membuat penemuan yang berharga, itu karena adanya perhatian yang sabar, bukan karena bakat lainnya. Kebenaran ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam keberagaman dan kebingungan dari suatu hal. Bobotlah yang menentukan suatu eksperimen untuk dihargai, bukan banyaknya jumlah eksperimen tersebut. Kesalahan tidak ada dalam seni tetapi sesuatu yang sengaja dibuat. Jangan meragukan sang pencipta karena tidak dapat dibayangkan bahwa kecelakaan saja bisa menjadi pengendali alam semesta ini. Plato adalah teman saya, Aristoteles adalah teman saya, tapi sahabat terhebat saya adalah kebenaran. Seorang manusia dapat membayangkan hal-hal yang salah, tetapi dia hanya dapat mengerti hal-hal yang benar, karena jika hal-hal tersebut salah, maka pemahaman mereka adalah bukanlah pengertian. Sebuah gairah pada kalkulus dapat menciptakan dunia yang baru. Kekuatan yang melekat pada materi adalah kekuatan untuk melawan, di mana setiap orang sejauh mungkin bertahan pada tempatnya, baik beristirahat atau bergerak lurus secara seragam ke depan. Saya seperti anak laki-laki yang bermain di pantai laut, dan mengalihkan diri saya sekarang dan kemudian menemukan kerikil yang lebih halus atau cangkang yang lebih cantik daripada biasanya, sementara lautan kebenaran yang besar terbentang di hadapan saya. Dengan tidak adanya bukti lain, ibu jari saja akan meyakinkan saya tentang keberadaan Tuhan. Apa yang kita ketahui adalah setetes air, apa yang tidak kita ketahui adalah lautan. Bagi saya tidak pernah ada sumber yang lebih tinggi dari kehormatan atau perbedaan duniawi daripada yang berhubungan dengan kemajuan dalam sains. Dia yang berpikir dengan setengah hati tidak akan percaya pada Tuhan, tapi dia yang benar-benar berpikir pasti percaya pada Tuhan. Kita membangun terlalu banyak dinding dan tidak cukup jembatan. Jika saya telah melihat lebih jauh daripada yang lain, itu karena berdiri di atas bahu para raksasa. Plato adalah temanku, Aristoteles adalah temanku, tapi sahabat terbaikku adalah kebenaran. Menjelaskan semua alam adalah tugas yang terlalu sulit untuk satu orang, atau bahkan untuk satu usia. Jika saya telah melihat lebih jauh dari yang lain, itu adalah dengan berdiri di atas bahu raksasa. Bagi diriku sendiri, aku hanyalah seorang anak kecil yang bermain di pantai, sementara lautan kebenaran yang luas terbentang di hadapanku. Kebijaksanaan adalah seni membuat poin tanpa membuat musuh.